Balik lagi di 30 Plus bersama kami 30 Plus. Yo, Yorobun, annyeonghaseyo. Hari ini adalah hari yang spesial, Pak. kenapa tuh? Karena ini adalah konten khusus. Konten khusus, Pak. Been a long time. Oh, kirain jadi kopial gitu. Kenapa tuh? Konten spesial karena hari Oh. Konsep sebenarnya ini. spesial. Kospek. Mana kospek? Ya, silakan Pak Giri. Iya, ada kosus Pak. Kosus. Udah lama kita nggak kosus karena itu tergantung kalau ada sesuatu yang harus Khusus. khusus kan. Iya, betul. Jadi yang khusus di minggu ini Pak, kemarin tuh lagi rame Aldi Taher Pak. Aldi Taher. Mau nyalek dari dua partai PKB dan PBB. sampai di video call sama TV One mau interview Betul. dan katanya kocak abis katanya jawabannya. Kobis. Jadi kosus dan kobis minggu ini. Kobis. Kok bisa? Kocak habis. Kita mau lihat seberapa kocaknya sih sebetulnya. Takutnya nggak begitu kocak. Betul. Bisa aja. Kita cek ya. Bener nggak sih ini? Kobis nggak sih gitu. Ngakak Di record dulu Pak. Itunya udah. ngakak online. Ngelon. Kabar petang TV One. Jawaban lucu Aldi Taher saat ditanya tujuannya jadi caleg. Karena 5 menit di sini. Ya betul. Tinggal play aja. Aldi Taher mendaftar sebagai bacalek dari dua partai yang berbeda. Sudah bergabung bersama kami Kalau mau apa-apa di pause dulu aja ya. langsung Bang Aldi Tahernya Ya, Tisana. Bang 1, 2, 3. Aldi, gimana sih ceritanya kok Bang Aldi bisa langsung dengan dua partai sih? Perindo iya, Perindo. Oh, PBB Perindo juga deh iya. sama Oh, PBB. Perindo sama PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Ada istilahnya teh Pak, katanya teh hati besar cenah ini. Checklist. Jadi kadang tuh kan harusnya kecil gitu. Ada yang kebablasan apa gini teh udah bukan hard lagi ini mah checklist cenah istilahnya teh. Enggak, saya lebih ngetawain dia tiba-tiba nyanyi sih. Iya, kan mau konser Coldplay, Riding the Wave. Oke. Konsernya belum Jadi kalau mulai Bang. ditanya, iya. Lanjut Bang. Oke. Jadi itu menandakan Aldi Taher cinta sebuah partai di Indonesia. Tapi yang jelas rezeki jodoh maut rasya Allah. Ini qadarullah. YouTube aja nggak siap. Ya, sama seperti orang mau menikah nih. Misalkan hari ini mau menikah sama si A, ternyata jodohnya nikahnya sama si B. Ya berarti dua-duanya ini insya Allah baik ya. Seperti Partai Bulan Bintang, partai yang keren ya. Itu adalah rumah Aldi Taher. Aldi banyak belajar. Sebelumnya juga Aldi pernah ke PKS juga, pernah juga ke Golkar juga ngobrol. Jadi intinya partai ini kan party. Anjay. Rakyat. Ya pesta. Jadi ya kalau insya Allah Aldi Taher melabuhkan di Partai Perindo, insya Allah udah qadarullah. Dan saya doakan semua sukses untuk Indonesia sejahtera insya Allah. Bang Aldi. Bang Aldi Taher, Ya. kami ingin tahu, tapi kan setiap partai punya administrasi Bang, punya etikanya. Bahkan Wasekjen PBB mengatakan Anda ini nggak jelas, tidak beretika sama sekali. Belum mundur sudah maju lewat Perindo. Oke. Jadi alhamdulillah Aldi Taher sudah resmi mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang, sudah komunikasi juga dengan Tiba-tiba rendah suaranya. Berarti nggak dua dong? Ya, mungkin ini dijelasin kali. Mungkin sempat Pak 2 Sekjen, gitu kayaknya. Pak Alfian Sanur. Dan mengenai pendaftaran caleg kan nanti kan diverifikasi. Jadi Aldi waktu di PBB belum menyerahkan berkas yang disyaratkan seperti ijazah segala macam. Jadi memang baru didaftarkan silon oleh partai. Tapi Aldi sudah menyampaikan pengunduran diri dan mungkin Aldi juga di sini kesempatan hari ini Aldi mau minta maaf kepada seluruh partai PBB keluarga besar. Aldi doakan PBB sukses karena PBB adalah rumah Aldi juga. Dan minta doa restu dari semua keluarga besar PBB. Aldi berjuang untuk Indonesia sekarang di Perindo gitu. Jadi kita tetap saling sayang, saling cinta. Bang Aldi. Jadi Bang Aldi berarti Bang Aldi berarti udah fix nih ya keluar dari PBB. Dan nama Bang Aldi dicabut juga dong dari PBB. Artinya Bang Aldi nggak nyalek dua partai lagi dong, cuma dari Perindo aja.
memang nggak bisa nyalek 2 partai karena memang kan tidak boleh itu ya peraturannya. Dan Bang Aldi, sudah tapi gini resmi, deh, waktu Bang Aldi mau ya. nyalek nih, berubah pikirannya dari PBB mau pindah ke Perindo, itu nggak ngomong dulu sama PBB-nya. Apa sih pertimbangannya Bang Aldi? Oke gini, saya sholat istikharah. Dan sekali lagi saya bilang seperti rezeki jodoh maut kan rahasia Allah. Jadi ini kan jodoh ya. Dan dua-duanya baik, dua-duanya keren. Nah, kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri, gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik, Bang Aldi. Astagfirullah dong. Kembali ke bahasan. Tapi kalau dari KPU sendiri yang mengakui berkas Anda dan diterima itu yang Perindo atau yang sebagai caleg di Dapil Jakarta sebagai DPRD dari ranah PBB, Bang Aldi? Oke, jadi bismillah ya. Nanti kita tunggu hasil dari pengumuman KPU ya. Dan pasti nanti Aldi Taher akan bikin preskon ya. Dan penetapan nanti bacalek sesuai dengan berkas persyaratan itu kan KPU nentuin. Kalau ternyata berkasnya nggak lengkap kan pasti otomatis nanti kan mental dia. Ya, tidak keterima. Jadi tunggu nanti dan yang pasti kan ini sekarang saya pakai seragam Perindo nih. Dan Aldi udah komunikasi juga ke Ketum Pak Haritanu Sudibyo dan sudah menginfokan saya sudah mundur dari PBB. Terus PBB juga udah dapat surat dari saya, pengunduran diri saya infokan ke Pak Sekjen PBB. Ya minta doa restunya dari Pak Sekjen semua warga besar PBB. Kita sama-sama berjuang untuk Indonesia. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Persik. Enggak, sebentar Bang. Tapi surat pengunduran diri ini Anda juga serahkan kepada kepada Perindo dan dicantumkan pula ke KPU. Sudah saya serahkan ke PBB. Nanti mungkin kan ya ini dengan saya ngomong begini juga mungkin pihak KPU sudah nonton juga kan. Sebenarnya kan ini kan keputusan saya gitu ya, hak saya gitu. Mau nyalek dari partai mana ya kan, terus ke DPRD atau DPR RI, terus dapil mana. Tapi ujung-ujung Halo? Di mute. Mungkin termute, Bang. Bang Aldi mungkin bisa di-unmute Ini teh, suaranya Bang Aldi. kalau di Suaranya Twitter nggak mah nyampe ke kita katanya- di sini. Katanya sengaja di mute katanya kalau di Twitter mah. Soalnya jawabannya terlalu sulit. Cenah. Oh. sekarang masuk nih suaranya. Oke, masuk Bang, silakan Bang. Nih, kayaknya mungkin saya nih. Dilanjutkan, Bang Aldi. Oke, jadi sekali lagi saya ingin menginfokan. Halo, Ya, silakan Bang Aldi. ya. Jadi tidak mungkin nyalek 2 partai, apalagi di hanya kan harus 1 partai dan Suaranya putus-putus Bang Aldi. semuanya kepada Allah dan minta doa restunya. Oke. Baik. Oke. Oke. Semuanya. Iya, jadi iya. Masuk atau gimana nih? Jangan-jangan dari petinggi parpol nelpon Anda langsung nih. Memberikan teguran kepada Bang Aldi nih gara-gara nonton TV petang hari ini. Sudah bisa Bang Aldi udah diperbaiki? bisa dengar kita Bang Aldi? Komunikasinya sudah bisa diperbaiki, Bang Aldi? Sudah, cuman ada telepon masuk, jadi dia ke mute terus nih. Oke, sekarang udah lancar nih ya kita ngobrol. Silakan Bang Aldi, dilanjutkan Bang Aldi. Iya, jadi mengenai pencalekan 2 partai ya, yang pasti tidak mungkin. Dan saya sudah mengajukan surat pengunduran diri, sudah sampaikan ke DPP Partai Bulan Bintang kepada Udah ini deh. Masih ada momen-momen. Ada satu lagi sih harusnya mah. Tampaknya terganggu ya komunikasi kita dengan Bang Aldi Taher tadi. Tapi yang jelas Bang Aldi Taher tadi mengatakan bahwa
sudah keluar dari PBB kemudian pindah ke Perindo begitu ya, dan gak bisa nyalek dengan 2 partai sekaligus, jadi nyaleknya dari Alek, apakah Bang Aldi Taher ini sebenarnya aji mumpung, ada yang menawari, memberikan sponsor supaya meraup suara karena Bang Aldinya populer, atau memang punya niat tulus untuk menjadi wakil rakyat sesungguhnya Bang Aldi? Ini harus serius Bang, Bismillah. jawabnya harus serius nih Bang Bila ya. minta doa restunya aja, minta doa restunya ya. Doa restu. Jawabannya apa Bang? Ada dapat sponsor, ada yang ngajakin, atau memang mau berjuang untuk rakyat walaupun Bang Aldi tadi bilang ya bingung, saya pun bingung gitu tadi. Ya. Jadi modalnya Bismillah ya. Jadi saya maju anggota DPR RI, insya Allah doakan saya duduk di Senayan. Saya pengen baca Al-Quran di sana supaya nanti insya Allah Mbak Puan melihat, Pak Bamsud melihat, semua melihat, insya Allah menjadi contoh. Karena Bismillah baca Al-Quran solusi ya. Jadi Al-Quran insya Allah menjadi kekuatan kita, Indonesia sejahtera. Bismillah. Tapi kalau Bang Aldi berkaca dengan diri sendiri, cocoknya di komisi berapa Bang? Bidang apa yang Bang Aldi kuasai ini? Menurut Abang saya cocoknya di komisi mana nih? Wah, ini Kan nanya kita, pendapat kita Abang. nanya ke Bang Aldi. Bang Aldi kan kita tahu artis. Kan Abang rakyat nih. Ya saya kan nanti bakal jadi pembantu rakyat nih. Bang Aldi pengen Perwakilan rakyat Bang Aldi, cocoknya. ya, Bang Aldi kan pengen jadi perwakilan rakyat. Apa yang Abang akan perjuangkan untuk rakyat kalau begitu untuk menjawab komisi ini? Abang ingin berjuang apa biar cocok nih komisinya nanti kalau misalkan kepilih kan? Oke, Bismillah saya mulai dengan Al-Fatihah ya. Yuk bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bingung si presenter. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, Jadi, amin ya Mbak, Rabbal alamin. Bismillah. Jadi apa nih Bang? Jadi apa, Jawabannya Bang? Udah Mulai dapat dengan belum? Bismillah, modal saya Bismillah. Oke. Kalau pengen nanya mau ngapain, ya lihat aja nanti kerja saya insya Allah. Dan insya Allah kalau saya kepilih jadi anggota DPR RI, katanya Bang Deddy Kobuzer mau pindah negara. Ya. Tapi jangan Bang Deddy Kobuzer, kakak saya jangan pindah negara. Pindah planet aja. Wow. Astagfirullah. Baik. Sekilas aja Pak sebetulnya mah. Kan ini ya apa? 2024 ya. Ada Pilpres. Pesta demokrasi Iya, lah ya demokrasi ceritanya. Betul. Nah ini udah mulai muncul kan calon-calonnya. Kalau di presiden ada Ganjar kemarin kan. Iya. Prabowo, Kemungkinan Pak Prabowo, Anies, Adis. wakilnya Sandi, Cakimin dan kawan-kawan. Iya. Nah ini agak bawahnya sedikit udah muncul Pak calon-calonnya buat DPR. Aldi Taher. Ya, Gimana? Dengan tadi mungkin ada visi misi yang disampaikan Pak Aldi. Apa yang didapat? Jelas sih ya. Ya, Jelas ya. kalau kayak gitu ya. Jelas nggak akan saya pilih ya. Karena bukan ini saya Bukan kan. dapil, bukan dapil. kan. Iya benar. Apa ya kira-kira ya yang di kepalanya doi ya? Gitu. Ya Bismillah dulu aja Pak. Ya mungkin Aldi Taher punya visi misi yang belum mau diungkapkan. Ya mungkin sudah dinegosiasikan dengan partainya, ternyata oke juga nih gitu. Dari tadi pertanyaannya jawaban. Oh, mungkin dapat instruksi juga. Apa jadiin kejutan aja. Ya, Tetap mungkin. jadi gimmick-gimmick dulu aja gitu kali. Dibikin Ya, misterius bener. kayaknya mungkin. Ya. Jadi sekarang tuh seperti itu Pak. Mungkin mau dibikin kelihatan nggak pintar gitu. Nanti tiba-tiba Ininya ya, brand Hancur, image aja ya. tiba-tiba hancur. Nah, yang terakhir tadi ada wak wow. Iya, pindah aja iya, ke planet lain. betul, Wah, betul. wow. Nah, itu. Mau ngaji, kelihatan Mbak Puan, Pak sama Pak Bamsud. Bamsud. ngaji bagus. Bagus, atuh. Bagus ngaji Bagus itu. pisan. Cuma kalau di ruangan DPR kayak bukan tempatnya mungkin ya. Mungkin ada waktunya gitu kan, waktunya kerja ya kerja, waktunya ngaji ya ngaji gitu ya. Bukan gak setuju gitu, cuman Kayak kurang gimana? Pas aja Iya, kurang pas gitu. kurang pas. kayak orang misalkan ada masjid kosong gitu, bisa dijangkau, tiba-tiba sholatnya di jalan gitu, ngalangin jalan orang, kan agak kurang gimana gitu kan. Lucu sih tapi Pak kalau kataku mah. Lucu banget sih kalau kata aku sih, nggak tahu kenapa ya. Apalagi pas sensasi pertama kali nontonnya, Dapat banget gitu ya. Pusing pisan, sumpah. Kalau saya mah lebih ke cringe ya daripada lucu ya. Iya sih katro gitu jatuhnya. Nggak tahu. Ya gitulah maksudnya tuh.
gitu, bikin sayang malunya gitu. Iya, iya. Pak, kalau memang nanya aja ya ini mah ya. Negara kita teh sebecanda apa sih, Pak? Nggak tahu. Panjang Pak ngomonginnya. Iya Kalau- sih, ini mah cuman sebecanda apa aja gitu. Maksudnya teh, Ya, coba Yang ya, paling gitu. baru saya lihat videonya siapa, Mario Dendi, si Ikatnya. ikatannya ternyata bisa dilepas sama dia sendiri, terus ketahuan dipakai lagi. Enggak, yang bikin saya kesel nih ya, yang bikin saya kesel nih. Banyak orang-orang yang punya jabatan penting, yang pegang jabatan penting, itu bukan orang pintar. Dan mereka pikir mereka tuh bisa ngebodoh-bodohin rakyat, padahal rakyatnya lebih pintar dari mereka gitu. Dan yang jadi mirisnya teh itu, dimana yang jadi penipu-penipu ini teh orang bodoh gitu. Maksudnya teh sekarang tuh kayak seleksi pendidikan di Indonesia tuh yang kayak gitu-gitunya tuh udah bisa dibeli. oh. Makanya orang-orangnya tuh bukan orang pinter yang di atas sana teh. Iya. Emang rendah aja intelijensinya tuh. Ini bukan saya sensor. Emang pada rendah aja gitu. Hmm. Dan mereka pikir mereka tuh dengan seperti itu teh kita teh ngangguk-ngangguk gitu. Padahal kelihatan lah. Apalagi yang suka main Twitter mah tahu lah pasti gimana gencarnya sekarang netizen gitu. Netizen ya, Ngebongkar yang kayak gitu-gitu gitu. Karena ya gitu, mereka tuh orang-orang rakyat tuh yang lebih pintar dari mereka tuh udah muak gitu. Akhirnya muak gitu ya. Heeh. Ada muak, titik. dan akhirnya ada media yang bisa agak sedikit berpengaruh lah gitu kayaknya. Dan saya juga maksudnya tuh saya nggak mau cuman nyalahin satu pihak. Ini orang-orang bego yang megang tampuk kekuasaan ini bisa ada di sana. Ini juga karena kesalahan orang-orang pintar yang nggak mau bergerak. Orang-orang yang pintar tuh cenderung kayak gitu, cenderung nggak mau berkonflik gitu, cenderung Menghindari konflik. Ha-ha. Pengen yang damai-damai aja gitu. Jadi saat mereka dihadapkan hal-hal yang berat, mereka tuh lebih ke udahlah biar orang lain aja yang ngerjain. Padahal mereka mampu, mereka pintar gitu. Tapi ya itu kepintaran mereka tuh digunakannya untuk pengen hidup dengan Nyaman, tenang. gitu, tanpa harus berkonflik. Nah sekarang akhirnya mau lari sejauh apapun dari konflik, akhirnya dapet juga kan. Karena ya gitu. Sejauh apapun kita lari dari masalah, ya masalah bakal datang sendiri gitu. Tetap harus diselesaikan. Makanya ini mah pesan aja buat yang megang kekuasaan nih, jangan belaga pinter. Orang-orang jangan teh udah menganggap yang lain tuh bodoh gitu. gitu. Orang-orang udah tahu semuanya gitu. Cuma jengah ya. Udah mulai capek gitu. Jadi lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab lah mungkin ya dengan apa yang mereka pegang sekarang gitu. Gimik sih, tapi kalau ini kata orang gimik doang. Tapi gimmicknya teh Segini-gininya juga kayaknya jangan lah ya yang kayak gini jangan dibecandain mah gitu ya. gimana kalau makanya. rakyatnya gimmick juga, terus ada rakyat yang gimmick yang Ya makanya memang aku memilih bilang juga emang negara kita tuh sebecanda apa gitu. Iya kalau ngelihat kayak Sampai gini tuh hal-hal emang- serius teh seolah-olah perwakilan rakyat siapa? Iya, tapi jujur aja kalau misalnya kayak DPR, DPRD gitu, nggak mendalami banget juga kalau nyoblos, kalau orang ya. Maksudnya sekeinget aja. Beda sama Pilpres gitu. Pilpres mah kan ada acara debatnya, ada apa gitu, lebih terpapar gitu informasinya. Nah, takutnya karena si ini mencolok dan jadi top of mind di dapilnya, kepilih wadaw. Nah itu yang dimanfaatkan sama partai teh gitu. Kebanyakan orang-orang tuh apalagi orang-orang yang pendidikan yang nggak terlalu tinggi gitu. Mereka kan cuma ngelihatnya wajah gitu. Mereka kenal, familiar, ya udah dipilih gitu. Mereka manfaatin itu, makanya banyak orang-orang yang Udah mukanya populer tapi nggak terlalu kompeten juga dimasuk-masukin aja. Tapi bukan berarti orang yang orang yang terkenal semuanya nggak kompeten. Betul. Ada lah banyak juga gitu orang-orang yang terkenal dan kompeten juga gitu. Udah Pak, ini takut berlarut-larut Betul. emosinya. Kayak psikosis ini sih nggak nyangka ternyata jadi se-emosi ini ya. Saya emang sebel juga.
Gitu aja, Yorobun khusus di minggu ini terkait Aldi Taher yang katanya mau maju di DPR atau DPRD lupa. DPR. DPR Senayan ya. dia bilang. Atas nama Perindo. Tetap jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Road to 1.700 subscribers. Udah Kurangin lebih lagi. lagi. Cuma itu ya follow dong. Oh udah ada ya? Udah lebih ya? Udah 1760 kayaknya. Oh berarti road to 1.850 subscribers. Jangan sia-siakan uang kalian untuk sesuatu yang gak penting. Lebih baik kalian donasikan, guys. Si Siapa penting. di link deskripsi di bawah ya, Iya. guys. Silakan, Itu guys. buat yang pengen konten-konten yang nggak terlalu bagus juga, boleh follow kita di Instagram sama TikTok. Yes. Sampai ketemu lagi di Yes. Kosus selanjutnya. Bye-bye.